Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Salwa Nurul Izzati bersama dengan teman saya, Riani Giftiana Jala Putri, akan mempresentasikan materi kita pada pertemuan kali ini mengenai literasi, cerita, dan puisi. Di sini ada pengertian dari literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi cerita bagi siswa perlu diberikan untuk menambah atau memperluas wawasan, karena cerita merupakan kisahan yang memberikan inspirasi. Nah, inspirasi itu dapat datang dari orang lain berupa cerita, pengalaman dari diri sendiri, pengamatan, dan lain-lain. Literasi menulis puisi merupakan salah satu wujud dari gerakan literasi sekolah atau yang disebut dengan GLS. Pengenalan puisi sederhana dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan minat berbahasa, serta mampu menumbuhkan jiwa seni puisi bagi peserta didiknya. Yang kedua ada pengertian dari cerita. Cerita adalah suatu tuturan atau tulisan yang mengandung peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman, pengamatan maupun hasil perenungan maupun daya imajinasi. Sedangkan bercerita adalah mengungkapkan sebuah tuturan. Selanjutnya, pengertian puisi menurut Herman J. Waluyo 2003. Menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-katanya kias atau imajinatif. Secara etimologis, istilah puisi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poietes, yang artinya membangun, pembentuk, sama pembuat. Nah, kalau dalam bahasa Latin, dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Nah, untuk ciri-ciri cerita di sini, yang pertama ada bersifat rekaan atau imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang ketiga, sistematikanya tidak baku, maksudnya bahasanya tidak baku. Terus yang keempat, menyasar emosi, memikat hati pembaca menjadi penasaran. Dan yang kelima, di dalamnya terdapat pesan moral dari Mutakilah 2022. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari puisi. Ciri-ciri puisi lama yang pertama adalah tak diketahui nama pengarangnya. Dan kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan. Sedangkan ciri-ciri pada puisi baru yaitu pertama, mempunyai bentuk yang rapi, dua, persajakan akhir yang teratur, tiga, umumnya puisi berisikan 4 baris, yang keempat, di tiap baris antara sebuah gatra, yaitu kesatuan sintaksis, dan yang terakhir, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata, yaitu pada umumnya 4-5 suku kata. Selanjutnya, ada jenis-jenis cerita. Yang pertama yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat itu ada beberapa bentuknya, seperti legenda, jenaka. Legenda itu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan cerita sejarah. Sedangkan kalau cerita jenaka yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, lucu, keriangan, atau sindiran. Yang kedua itu cerpen atau cerita pendek. Cerpen yaitu singkatan dari cerita pendek. Cerita ini biasanya memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi dan panjangnya kurang dari 7.500 kata. Yang ketiga yaitu cerbung, singkatan dari cerita bersambung. Istilah lain dari cerbung adalah cerita berseri. Yang keempat yaitu novel. Novel adalah sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan cukup panjang dengan kompleksitas tertentu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jumlah kata dalam novel biasanya lebih dari 40.000 kata. Yang kelima yaitu novela. Novela yaitu kisahan prosa rekaan yang lebih panjang dan lebih kompleks daripada cerita pendek, tetapi tidak sepanjang novel. Jangkauannya biasanya terbatas pada satu peristiwa, satu keadaan, dan satu titik hikayat.
Yang keenam yaitu novelet, yaitu novel pendek. Ceritanya ditulis dalam alur yang panjang tetapi tidak terlalu kompleks. Jumlah kata dalam novelet 7.500 hingga 17.500 kata. Yang ketujuh yaitu roman, adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman itu ada jenisnya. Yang pertama, roman sejarah. Adalah cerita roman yang disusun berdasarkan cerita sejarah. Yang kedua, roman picisan atau roman kodian, yaitu cerita roman yang rendah mutunya atau hanya berisi cerita percintaan saja. Yang ketiga, ada roman berangsur. Adalah cerita bersambung, dapat disingkat dengan cerbung. D. Roman Tendes merupakan roman yang mempunyai unsur pendidikan untuk mendidik masyarakat atau pembaca. Yang kelima, roman detektif adalah cerita roman yang mengisahkan perbuatan detektif. Dan yang terakhir ada roman masyarakat, adalah cerita roman yang melukiskan kehidupan dalam masyarakat. Yang kedelapan ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan istilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur-hara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Yang terakhir yaitu kisah, ialah karya sastra lama berisi cerita mengenai perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ada jenis-jenis puisi, itu pertama puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi atas dua macam, yakni balada dan romansa. Balada istilah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua ada puisi deskriptif. Dalam puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam puisi deskriptif itu seperti puisi kritik sosial. Ialah puisi yang menyatakan permasalahan sosial berupa kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, kriminalitas, serta masalah lingkungan hidup. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita. Yang pertama, intrinsik. Tema. Tema adalah gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Alur atau plot yaitu urutan kejadian cerita. Yang keempat, latar adalah masuk tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu cerita. Konflik yaitu pertentangan. Selanjutnya, ragam dan gaya bahasa adalah ragam yang digunakan bisa baku dan tidak baku. Gaya bahasa juga bermacam-macam, ada perbandingan, penegasan, sindiran, dan pertentangan. Lalu ada sudut pandang, yaitu cara pandang penulis atau pengarang menempatkan diri sebagai orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Dan yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang melalui teks fiksi tersebut. Lalu ada unsur intrinsik. Ada latar belakang pengarang berkaitan dengan biografi pengarang, misalnya suku, agama, dan profesi. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi penulis adalah pandangan hidup suatu masyarakat, negara, dan budaya. Yang terakhir, nilai-nilai yang terdapat dalam teks. Misalnya agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi intrinsik yang pertama yaitu diksi atau pemilihan kata. Imaji, yaitu kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi baik visual, auditif, ataupun adiktif. Yang ketiga, majas, yaitu gaya bahasa. Yang keempat, bunyi untuk menimbulkan efek suasana tertentu. Yang kelima, rima, persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Selanjutnya itu ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Dan yang terakhir yaitu tema, yaitu ide atau gagasan pokok. Sedangkan unsur-unsur puisi intrinsik yaitu ada aspek histori, aspek psikologi, dan aspek religius.
Sekian presentasi dari kelompok kami.